Selamat malam pemirsa, Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda malam ini Kamis 3 Agustus 2017. Beragam informasi seputar wilayah Maluku akan kami hadirkan untuk Anda, namun sebelumnya ikutilah kilas berita utama. Gubernur melepas 1090 jemaah calon haji Maluku. PLN Maluku dan pemilik tanah PLTU digugat di Pengadilan Negeri Ambon. Tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Saya Abraham Soni Soblantila, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Gubernur Maluku Said Assagaf pagi tadi melepas 1090 jemaah calon haji Provinsi Maluku yang siap berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun 2017. Pada tahun ini, kuota haji Maluku meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seribu 90 jamaah calon haji Maluku yang diberangkatkan ke Asrama Haji Sudiang Makassar hari Jumat besok. Jemaah calon haji Maluku akan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan 3 kloter, yaitu kloter 13, 14, dan 15. Pagi tadi, Gubernur Maluku Said Assagaf telah melepas secara simbolis jemaah calon haji Maluku. Jemaah calon haji dan TPHI Maluku yang akan menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun 2017 ini berjumlah 1090 orang. Jumlah tersebut meningkat mencapai 100% bila dibandingkan tahun lalu yang hanya berjumlah 500 lebih. Kepala Staf Penyelenggara Haji Maluku Faisal Musaat yang juga Kakanwil Agama Maluku mengakui jumlah kuota jamaah haji Maluku mencapai 1090 orang. Maluku tahun ini akan memberangkatkan jamaah calon haji sebanyak 1090 orang sesuai keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 75 tahun 2017 tentang penetapan kota haji tahun 2017. Kota haji Maluku tahun ini naik dari 569 orang tahun lalu menjadi 1090 orang, melebihi 8 provinsi di Indonesia. Faisal Musaat mengatakan jamaah calon haji Maluku tak perlu khawatir dengan pemondokan. Pemondokan tahun ini dekat dengan Masjidil Haram dan lokasinya lebih dari 2000 meter. Penyelenggara menyediakan bus transportasi yang beroperasi selama di Tanah Suci. Gubernur Maluku Said Assagaf berpesan agar jamaah calon haji Maluku menjaga kesehatan fisik dan hati-hati terhadap barang bawaan. Kepada tamu Allah ini, Gubernur Maluku minta agar berkonsentrasi pada ibadah dan tidak boros berbelanja. Kekompakan, kebersamaan, persatuan harus dijaga selama berada di Tanah Suci. Jemaah haji ya ke sana kan untuk beribadah, ya itu dulu yang pertama. Yang lain-lain jangan difikirkan dulu. Selesai ibadah baru difikirkan yang lain-lain. Jaga kesehatan, ya minum air putih yang banyak karena temperatur hari ini cukup tinggi, ya di atas 47 derajat Celcius, itu berarti panas sekali. Jaga kesehatan karena jemaah haji ini kan sekarang susah ya untuk berangkat ke sana kan sangat susah. Punya duit belum tentu bisa berangkat. Nah, karena ini kesempatan yang baik ya, manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk beribadah. Ketua Dewan Dakwah Jakarta juga minta para jamaah Maluku menjaga nama baik Maluku, sabar dan sopan selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Rahmalatul Konsina, Hamjatomia melaporkan. 113 jemaah calon haji asal SBB pagi tadi dilepaskan oleh Bupati SBB Dr. Moh Yasin Payapo di kantor Bupati SBB. 113 jemaah haji SBB berasal dari 11 kecamatan di SBB dan dibagi menjadi 3 kelompok. Perjalanan jemaah haji itu menggunakan 6 bus Ambon Piru menuju ke Ambon.
Jemaah calon haji asal Seram bagian Barat menurut rencana akan tergabung dalam kloter 14 bersama dengan jemaah calon haji lainnya dari kabupaten kota di Maluku. Pelepasan jemaah haji dihadiri pula calon jemaah haji tahun 2018, keluarga kerabat, dan semua masyarakat Seram bagian Barat. Bupati mengatakan pelepasan jemaah haji akan dilakukan setiap tahun dari kantor Bupati. Pemerintah daerah berharap acara seperti ini dapat dilaksanakan. Seluruh jemaah calon haji asal Seram bagian Barat semuanya dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci. Sebelum diberangkatkan, jemaah calon haji telah mengikuti bimbingan manasyik haji selama 2 kali yang dilaksanakan oleh IBHI Seram bagian Barat. Harapkan itu ke sana kesehatan mereka terjamin, ibadah mereka terjamin, sehingga rangkaian rukun dan sunnah mereka dapat melaksanakan dengan baik, sehingga ada nilai-nilai sakral, nilai-nilai kebersamaan. Bupati Seram bagian Barat Dr. Muhammad Yasin Payapo meminta agar para jamaah haji dapat menjaga kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan baik di Tanah Suci. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Majelis Taklim Al-Islah Sahapori Ambon tahun ini memberangkatkan 12 calon jamaah haji guna menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Mereka tergabung dalam kloter 13 bersama jemaah kota Ambon yang akan diberangkatkan menuju embarkasi Makassar pada tanggal 4 Agustus mendatang. Sebelum diberangkatkan menuju embarkasi Makassar, 12 calon jemaah haji asal Majelis Taklim Al-Islah Sahapori menggelar acara pelepasan yang berlangsung kemarin. Ketua Majelis Taklim Al-Islah Sahapori Ambon yang diwakili oleh Nyonya Pia Marasabisi mengatakan, setiap tahun Majelis Taklim Al-Islah Sahapori selalu memberangkatkan jamaahnya untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Untuk tahun ini ada 12 jamaah Majelis Taklim Al-Islah Sahapori yang akan menunaikan rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Mereka tergabung dalam kloter 13 bersama dengan calon jamaah haji kota Ambon yang akan diberangkatkan menuju embarkasi Makassar pada tanggal 4 Agustus mendatang. Melalui acara pelepasan ini, diharapkan calon jamaah haji ini diberi kesehatan, kemudahan dan keselamatan mulai dari embarkasi keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci Mekah. Dalam acara pelepasan ini, Ustadz Abdurrahman Tuanaya tampil memberikan tausiah terkait dengan ibadah haji. Menurut Tuanaya, 12 calon jamaah haji asal pengajian Al-Islah Sahapori ini patut bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kesempatan menunaikan ibadah haji ini merupakan nikmat yang luar biasa dan harus dijalankan dengan niat yang tulus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mampu dan memiliki fisik yang kuat, namun belum diberi nikmat dan karunia dari Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Untuk itu kepada para jemaah calon haji yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini untuk tetap taat menjalankan tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah sehingga bisa mendapatkan keberkahan dan predikat haji mabrur setelah pulang kembali ke tanah air. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa dan kini kita menuju ke berita selanjutnya. Profesor Dr. Thomas Penturi, mantan Rektor Universitas Patimura, kemarin dilantik sebagai Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pelantikan Thomas Penturi menandakan putra Maluku cukup diperhitungkan di level nasional. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kemarin di Jakarta melantik 3 pejabat eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Agama. 1 dari 3 pejabat yang dilantik itu adalah Profesor Dr. Thomas Penturi sebagai Dirjen Bimas Kristen Protestan setingkat pejabat eselon 1. Pelantikan dipusatkan di Aula Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Apresiasi terhadap pelantikan Thomas Penturi sebagai Dirjen Bimas Kristen Protestan juga disampaikan ke Kanwil Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaad, pada acara pelepasan pemberangkatan jemaah haji Maluku hari ini.
Pelantikan Penturi menandakan putra Maluku juga masih diperhitungkan di level nasional. Profesor Dr. Thomas Penturi pernah menjabat Rektor Universitas Patimura periode 2012 hingga tahun 2016. Rahmala Tukonsina dan Hamzah Tomia melaporkan. PLN Maluku dan Maluku Utara bersama pemilik tanah PLTU di negeri Y digugat di Pengadilan Negeri Ambon. Gugatan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam pembayaran ganti rugi tanah PLTU Y. Saya tahu. Demo itu kasih makan para demo, ada wartawan juga. Ini kasih makan mereka sehat bangun demo lagi. Ya bagus ya bisa lalu bapak kasih makan. Ya kan kita berita dari di box berita kayak gimana? Ini kalau berita bendahara sih pakai bendahara mau. Bendahara mau. Ya karena jangan sama. Tidak perasaan ke saya itu ada sedia makanan. Masa perintah pakai di sana? Ya, saya jadi bendahara jangan perintah pakai. Perintah harus tertulis bapak. Cari mau bertanggung jawab ini cari kaki kepala. Akhirnya jadi hak. Nah, jadi hak ya secara kedua. Apa lagi? Kemudian 2 hari setelah itu ada seorang ibu raja tiba-tiba dia sakit. Dia datang manis menaik sama. Ya, dia sakit lalu dia dirujuk. Dia nah, dia meninggal sekali sini. Saya memutus 3 orang karena di sana ada upaya. Memutuskan 3 orang karena ada pembacaan daftar riwayat hidup. Kemudian lupa. Ya, saya kasih ke sana. Juga ada semua. Saya tunjukkan yang memerintah adalah kepala badan pemerintah. Itu kita Setelah Bapak selesai tak dia berarti Bapak tahu dia sebagai PRD ini hadir jabatannya juga ada jabatan ya kita bawa dulu. Kemudian 14 ya, 13 ada oh sudah ada baik pasal ya baik sudah lanjut sudah kita melakukan pemeriksaan kesempatan sudah jatuh dulu dan ada orang saksi ya. Di kaki wali itu mereka juga makan dati. Di mana dati mereka itu 2 dati yang hari ini yang saksi memberikan keterangan terkait dengan 2 dati. Ada 2 dati yang berbatasan dengan saksi yang kita hadirkan ini, yaitu dati Wai Nusanaka yang sekarang ADC. Siap. Saksi majelis hakim yang kami hormati, kuasa saksi. Tadi saksi mengakui identitasnya tadi bernama ada terkara dana usaha atau dana dati. Kalau saksi bukan keterangan terkait 2 dati ya, tapi yang saudara bilang bahwa saudara makan dati. Perkara sengketa tanah dati antara ya. Dari mana Bapak tahu kalau itu dati yang Bapak sebut? Tanggal 22 Februari ya, ini sesuai. Dati pertama. Pemegang kepala dati sekarang. Ya, kalau pemegang tidak pas kemudian
Pemirsa, Kota Ambon kembali meraih trofi Adipura 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi berkomitmen Kota Ambon dapat meraih Adipura Kencana. Penghargaan bagi kota dan kabupaten yang berhasil dalam pengelolaan kebersihan lingkungan Adipura kembali diraih Kota Ambon. Trofi Adipura tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan oleh Presiden yang diterima Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi. Kepada wartawan di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Senayan, Jakarta, Lohanapesi mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat bagi kota kabupaten yang berhasil mewujudkan dan menjaga kebersihan bagi lingkungannya. Lohanapesi mengaku bangga Kota Ambon kembali mendapat penghargaan trofi Adipura tahun 2017. Pihaknya akan terus memaksimalkan peningkatan prestasi tersebut sehingga ke depan bukan saja trofi melainkan Adipura Kencana yang bisa diraih kota ini. Menurutnya Adipura sudah beberapa tahun diraih Kota Ambon. Untuk itu pihaknya bersama seluruh warga kota akan memaksimalkan upaya untuk menjaga dan mempertahankan predikat terbaik ini sehingga Ambon ke depan bisa meraih Adipura Kencana. Yang pertama dulu saya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa buat ini kota, sehingga tahun ini kita mendapat lagi apresiasi dari pemerintah dua award yang sangat bergengsi. Yang pertama itu adalah Adipura, yang kedua itu adalah Adiwiyata Mandiri Adipura ini kita mendapat 6 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk pertama kali kita mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri. Satu di antara 24 sekolah terbaik di Indonesia yang komitmen terhadap masalah lingkungan. Sementara Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Ambon Nyonya L. Ishak di kesempatan yang sama menyatakan penghargaan ini diperoleh Kota Ambon bersama 100 daerah lainnya di seluruh Indonesia. Penghargaan ini tidak serta-merta diberikan kepada sebuah kota, namun harus melalui beberapa kriteria penilaian yang sangat ketat dalam pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kota dan wali kota terkait pengelolaan lingkungan itu sendiri. Inovasi yang dilakukan Kota Ambon adalah melalui sistem kewang atau sistem kelola kawasan. Sistem ini mengatur semua pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin lingkungan wajib melakukan pengolahan lingkungan. Penghargaan Adipura diraih Kota Ambon sejak 1988, yaitu berupa sertifikat, piagam, hingga penghargaan Tata Nugraha. Penghargaan kembali diraih pada tahun 2012 berupa sertifikat dan 4 tahun terakhir meraih trofi Adipura. Sementara kedatangan rombongan Wali Kota Ambon dalam arak-arakan memboyong trofi Adipura hari ini disambut masyarakat sepanjang jalan menuju Kota Ambon. Charles Bolaman melaporkan. Pemirsa, sebanyak 117 aparat kepolisian dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dikerahkan untuk mengawal arak-arakan trofi Adipura Kota Ambon Kamis sore. Mereka ditempatkan di sejumlah kawasan yang akan dilintasi arak-arakan Adipura tersebut. "117 personil kepolisian itu terdiri dari Satuan Lalu Lintas, Satuan Sabara, serta gabungan aparat Polsek Teluk Ambon, Baguala, dan Nusa Niue. Mereka akan mengawal mulai dari penjemputan trofi Adipura di kawasan Bandara Patimura Ambon hingga di kawasan Tapal Kuda, Kecamatan Nusa Niue. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama kegiatan berlangsung. Ya, jadi ada 117 personil Polres yang mana digabung antara Polres dengan Polsek, mulai dari bandara sampai di Tapal Kuda di Nusa Niue. Jadi ada personil dari 17. Jadi sudah di-plotting antara campuran dan lalu lintas, bergabung dengan Sabara maupun dari Polsek. Dalam hal mulai dari bandara sampai di Tapal Kuda. Trofi Adipura tersebut merupakan yang ke-6 kalinya diraih Kota Ambon. Selain pengawalan terbuka, Polres Ambon juga menyiapkan pengawalan tertutup, yakni anggota polisi berbaju preman. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa. Pemberian Adipura kepada Kota Ambon mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Warga menilai pemberian penghargaan Adipura bagi Kota Ambon merupakan langkah positif untuk menata serta mendorong Kota Ambon lebih baik ke depan. Kota Ambon yang dijuluki Kota Manise pada awal pemerintahan Risat Syarif kembali menerima penghargaan Adipura. Pemberian Adipura kepada Kota Ambon mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Mereka menilai penghargaan itu sebagai upaya bersama pemerintah kota dengan warga masyarakat dalam memelihara kota sebagai kota yang berjulukan Ambon Manise. Terkait hal itu, warga menilai pemberian Adipura bagi Kota Ambon hendaknya ditunjang dengan perbaikan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penataan pasar sesuai peruntukan, perparkiran, dan perbaikan layanan lainnya. Kami warga kota sangat apresiasi dengan Kota Ambon ini menerima Adipura. Kami berterima kasih kepada Pak Wali Kota, semua wali kota saat ini menerima lagi satu penghargaan yaitu Adipura. Namun warga kota juga menuntut ada pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan kota yang belum terselesaikan. Sebagai masyarakat, menurut saya juga mendukung sekali untuk Adipura ini, tapi ditambah lagi saya harap untuk itu supaya Kota Ambon ini diperbaiki. Selama ini katong kerja, katong tahan panas, tahan hujan, tegal katong punya Ambon Pumbai, tapi malahan orang balik fitnah katong, tapi katong itu saya ngambil pusing. Katong mau Ambon maju, jadi katong maju saja. Biar orang bilang kata datang angka sampah kurang bagus, datang begini-begini, tapi katong itu katong kebersihan ini katong mau tahu, katong maju saja, itu saja Bapak. Ternyata Kota Ambon mendapat. Iya, ternyata Kota Ambon ini pariwisata naik, Kota Ambon ini tetap dapat Adipura terus-terus. Ya, saya setuju dengan wajah Kota Ambon sekarang yang sudah membaik, yang terlihat mungkin bisa kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Kota Ambon kedepannya untuk lebih baik. Ya, bagaimana dengan Adipura yang diperoleh oleh Kota Ambon? Ya mungkin karena pemerintah sudah melihat dari sisi baik dari para Kota Ambon dan mendapatkan Adipura adalah satu kebanggaan untuk tersendiri untuk Kota Ambon. Masyarakat menilai Adipura yang diraih Kota Ambon semestinya dipandang sebagai sesuatu yang bernilai positif untuk kemajuan kota ini. Warga kota berharap pemerintah bersama seluruh unsur masyarakat dapat bersatu padu, manggurebe maju, menata dan membangun kota ini lebih baik ke depan sejajar dengan kota lainnya di seluruh Nusantara. Abu Sahubawa, John Ralahalo melaporkan. Penerapan disiplin militer saat pengenalan lingkungan sekolah yang diperagakan SMK Negeri 1 Tiakur dibantah keras Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Sesuai fakta lapangan, gambar yang ditampilkan pada Facebook yang menggemparkan itu adalah gambar ketika siswa sekolah itu melaksanakan latihan dasar disiplin korps. Dunia pendidikan di tanah air beberapa waktu lalu digemparkan dengan gambar yang ditampilkan salah satu pengguna Facebook. Gambar yang diunggah yang bersangkutan dengan status masa orientasi siswa SMK Negeri 1 Tiakur. Gambar-gambar tersebut mendapat kecaman sejumlah netizen. Bahkan ada yang meminta agar kepala sekolah tersebut dipecat dari jabatannya. Hal itu disebabkan karena masa orientasi siswa telah dihapus dan digantikan dengan pengenalan lingkungan sekolah. Pada pengenalan lingkungan sekolah, segala bentuk kekerasan ditiadakan. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Gatot Sihabudin, ketika dikonfirmasi masalah tersebut membantah keras segala status yang dimuat di Facebook tersebut. Bukan, sama sekali bukan. Kegiatan PLS dilaksanakan tanggal 7, 8, dan 10. Orang begitu membaca informasi, membaca berita di medsos, di Facebook ini, segala macam komentar, tetapi saya
menduga dari awal bahwa ini ada sesuatu yang salah. Entah itu informasi, entah itu ada pelaksanaan yang salah di lapangan. Makanya saya diperintahkan untuk segera turun. Nah, dan hasilnya seperti itu. Berikan hasil pemeriksaan ini kepada pimpinan untuk diteruskan ke pimpinan pemerintah provinsi, Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian pihak-pihak terkait, gitu, supaya informasi ini jadi jelas. Gitu. Menurut Sihabudin, pasca beredarnya gambar-gambar dimaksud, dirinya secara langsung melakukan investigasi di lapangan di sekolah tersebut. Hasilnya, gambar-gambar itu adalah gambar ketika siswa kelas 10 melaksanakan latihan dasar disiplin korps. Latihan dasar disiplin korps itu melibatkan unsur TNI Polri dan tenaga medis di Kabupaten Maluku Barat Daya. Latihan dasar disiplin korps ini telah dilaksanakan di sekolah itu selama 2 tahun berturut-turut. Latihan dasar disiplin korps ini muncul karena minimnya disiplin siswa sekolah itu ketika melaksanakan praktek industri di lokasi tujuan. Latihan dasar disiplin korps itu juga mendapat dukungan penuh dari para orang tua siswa. Akhir dari latihan dasar disiplin itu, siswa mendapat kehormatan untuk mengenakan seragam bersama atribut kebesaran sekolah tersebut. Otis Kotadini melaporkan. SMA Negeri 4 Ambon yang mewakili Provinsi Maluku untuk sekolah berwawasan lingkungan berhasil mendapatkan trofi Adiwiyata Mandiri 2017. Penghargaan tertinggi di bidang lingkungan ini diserahkan Presiden RI Joko Widodo yang diterima oleh Kepala Sekolah Nyonya E. Haurisa. Presiden RI Joko Widodo menyerahkan langsung trofi Adiwiyata kepada SMA Negeri 4 Ambon yang diterima Kepala Sekolah Nyonya E. Haurisa. Penyerahan trofi ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2017 yang berlangsung di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. Hadir dalam acara Hari Lingkungan Hidup, Wali Kota Ambon Richard Lonopesi, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Kadis Pendidikan Kota Ambon. Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Ambon Nyonya L. Isak usai penyerahan trofi menyampaikan penghargaan kepada Sekolah SMA Negeri 4 Ambon atas prestasi yang ditorehnya. Penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi warga Kota Ambon dan dunia pendidikan pada umumnya. Pihaknya akan mendorong pihak sekolah untuk mendukung prestasi yang telah dicapai. Kedepan sekolah ini akan diusul pula untuk mengikuti program serupa di tingkat ASEAN. SMA Negeri 4 Ambon hari ini mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata Mandiri. Penghargaan sekolah Adiwiyata Mandiri ini didapat setelah SMA 4 sudah beberapa kali mendapat penghargaan, mulai dari tahapan penghargaan Adiwiyata tingkat kota, kemudian penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi, dan pada tahun 2015 mendapat penghargaan Adiwiyata nasional. Sementara Kepala SMA Negeri 4 Ambon mengaku bangga dengan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya penghargaan yang diperoleh ini merupakan kerjasama semua pihak, baik dinas teknis maupun dewan guru dan komite sekolah. Haurisa mengakui terkait dengan pengolahan lingkungan hidup, pihaknya sementara membina 3 sekolah lainnya agar bisa berprestasi seperti SMA Negeri 4 Ambon. Sekolah-sekolah ini antara lain SMP Negeri 9 Ambon, SMP Negeri 13, dan SMA Negeri 3 Ambon. 3 sekolah ini berhasil lolos Adiwiyata tingkat provinsi dan kota Ambon. Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Maluku Said Muzakir Asagaf menilai kinerja gubernur selama tahun 2016 kurang maksimal. Capaian kinerja masih dapat ditingkatkan dari capaian yang dilaporkan gubernur ke DPRD Maluku. Hari Rabu kemarin berlangsung rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban gubernur tahun 2016 antara pemerintah dengan tim DPRD Maluku. DPRD menilai capaian kinerja gubernur pada tahun 2016 masih dapat lebih dioptimalkan lagi dari posisi yang dilaporkan itu. Wakil Ketua DPRD Maluku Said Muzakir Asagaf kepada TVRI mengakui
banyak capaian positif pada tahun 2016. Capaian itu, kata Musakir, masih dapat ditingkatkan sehingga lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Di bidang penanggulangan kemiskinan misalnya masih dapat ditingkatkan sehingga bisa memberikan perbaikan ekonomi masyarakat. Tahun 2016, pemerintah Provinsi Maluku berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,1% bila dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2016, angka kemiskinan di Maluku turun dari 19,36% menjadi 19,26%. Daftar inventarisasi masalah laporan pertanggungjawaban Saudara Gubernur untuk pelaksanaan APBD 2016 tadi, memang fokus di pembahasan kita tadi pada masalah-masalah umum terkait dengan bagaimana capaian kemiskinan, pengurangan pengangguran dari intervensi anggaran APBD gitu. Dan setelah kita dalami memang ada cukup banyak masalah, walaupun dari laporan tahunan ada peningkatan penurunan, jadi sekitar mendekati 1%. Nah, menurut Dewan, ini angka ini masih terlalu kecil yang diharapkan seperti yang kita rancang dalam Perda RPJMD. Kita berharap ada keseriusan pemerintah untuk ke depan dalam penyusunan APBD, intervensi pengentasan kemiskinan ini bisa dilakukan lebih optimal lagi sehingga angkanya bisa lebih besar. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor kesehatan dan pendidikan. Perbaikan kinerja pada kedua sektor tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan yang relatif baik. Tahun 2016, Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi 6,4% atau lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya 5,74%. Sementara pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2015 sebesar 5,44%. Terjadi perbaikan ekonomi Maluku pada 2016 sebesar 1,2% bila dibandingkan dengan tahun 2015. Julius Padaunan dan Hamzah melaporkan. Sejumlah ruas jalan pada beberapa titik di Kota Ambon mengalami rusak berat. Kondisi fisik jalan yang berlubang sangat berisiko terhadap kecelakaan bagi pengguna jalan. Pengemudi angkot meminta pemerintah untuk segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Beberapa titik ruas jalan di Kota Ambon mengalami rusak berat. Fisik jalan yang rusak ini sebagian besar berlubang dengan besar diameter bervariasi. Jalan yang rusak di Kota Ambon ada beberapa titik, antara lain kawasan Jalan Sultan Babula, Slamet Riyadi, dan Jalan Dr. Tamayela. Beberapa titik ruas jalan sebagian telah ditambal, namun tidak maksimal. Sebagian jalan yang rusak ini sering dikerjakan secara swadaya. Salah seorang pengemudi angkot jurusan Air Salobar, Deki Patirasarani, mengaku kerusakan jalan sangat berbahaya terhadap pengguna jalan. Kerusakan pada beberapa ruas jalan di kota ini telah lama terabaikan. Untuk itu dirinya berharap kepada pemerintah terkait agar dapat memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Kota Ambon. Dengannya para pengendara dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa harus ekstra hati-hati melewati jalan rusak. Kita melihat jalan yang pada umumnya kota ini, tata kota, tapi pemerintah tidak melihat sejauh mana perkembangan masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Bahkan kita melihat jalan yang sudah rusak ini tidak dibetulkan atau tidak diperbaiki. Dengan demikian, kami selaku pengemudi angkut, kami mohon supaya pemerintah, Bapak Gubernur yang punya wewenang untuk melihat jalan ini atau wali kota. Berbagai event nasional dan internasional akan digelar dalam waktu dekat di Kota Ambon di bulan Agustus dan September nanti. Event-event tersebut antara lain bintang radio tingkat nasional dan ASEAN maupun Tour de Molucas yang mendatangkan lebih dari 30 negara peserta. Event Tour de Molucas ini membutuhkan sejumlah ruas yang digunakan sebagai rute lomba. Melkilatus Sawaule, Edmond Tupan melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku kembali melakukan pembayaran ganti untung lahan tahap kedua bagi pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Gubernur Maluku yang berlokasi di Negeri Rumah 3.
Untuk tahap kedua ini, sebanyak 45 pemilik lahan dan 18 penggarap mendapatkan ganti untung dari pemerintah Provinsi Maluku. Tekad pemerintah Provinsi Maluku semakin kuat untuk memindahkan kantor gubernur ke negeri Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon. Proses pembebasan lahan telah dilakukan. Hari ini pemerintah Provinsi Maluku kembali melakukan pembayaran ganti untung kepada pemilik lahan. Jumlah pemilik lahan yang menerima ganti untung hari ini sebanyak 45 dan 16 penggarap. Luas lahan yang dibebaskan untuk tahap kedua ini mencapai 4 hektar dengan total anggaran mencapai 19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Angki Renyaan. Menurut Renyaan, tahapan pembayaran ganti untung lahan yang berlokasi di Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Proses pembebasan lahan hingga pembayaran ganti untung ini juga dikawal oleh pihak Kejaksaan dan BPKP Maluku. Iya, hari ini kita berproses untuk ganti rugi kantor gubernur tahap kedua. Jadi tahap kedua ini termasuk dengan kantor Kejaksaan Tinggi. Jadi yang sementara dalam proses sekarang ini di lantai 7 sekarang itu kurang lebih 3 hektar lebih. Dengan pemiliknya kurang lebih 45 pemilik dan penggarapnya sekitar 18 orang penggarap di situ. Dengan total dana yang dibutuhkan kurang lebih 19 sekian miliar. Dan kita sudah berproses selama kurang lebih hampir 1 tahun dan tahap demi tahap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum kita sudah lalui, dan minggu lalu kita sudah ada pada kesepakatan bersama dengan para pemilik dan penggarap. Dan hari ini kita kumpul lagi untuk verifikasi terakhir. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Sekda Maluku Jasmono mengatakan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Gubernur Maluku yang baru ini telah berproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahkan pemerintah Provinsi Maluku sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan yang sah. Ganti untung lahan yang diberikan pemerintah Provinsi Maluku kepada pemilik lahan juga dilakukan secara profesional dengan melibatkan konsultan jasa penilai tanah. Dan seluruh tahapan sudah kita laksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang 2 tahun 2015 tentang pengadaan tanah untuk negeri maupun peraturan pelaksanaannya. Dan seluruh proses itu sudah mendapatkan kesepakatan dari para pemilik lahan, terutama masyarakat. 3. Pada saat ini kita akan melakukan ganti rugi terhadap para pemilik lahan. Dan ganti rugi ini sudah dilakukan melalui proses penilaian secara profesional oleh konsultan jasa penilai publik. Sehingga harapan kita ganti rugi ini dapat dilakukan secara layak dan adil sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Proses ini juga akan kita lakukan selama 2 hari. Hari ini kita melakukan proses penyelesaian kelengkapan dokumen dan administrasi. Dan insya Allah besok kita sudah melakukan proses pembayaran. Dan ini juga dilakukan melalui bank. Kita kerjasama dengan BDM. Total areal yang dibebaskan pemerintah Provinsi Maluku untuk lokasi pembangunan kantor Gubernur Maluku yang baru di negeri Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon seluas 4,8 hektar dengan besar anggaran mencapai 24 miliar rupiah lebih. Frida Raiman, Cakta Maela melaporkan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Maluku Antar Nusa. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara Mahmud Arif Hentihu menegaskan isu terkait beras oplosan yang menjadi viral di media massa beberapa hari terakhir tidak ditemukan di Maluku. Hentihu berharap warga masyarakat tidak resah dengan adanya berita beras oplosan. Isu beras oplosan yang sempat menjadi viral di media massa beberapa waktu terakhir mendapat perhatian Kepala Perum Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara, Mahmud Arif Hentihu. Hentihu menegaskan beras oplosan yang ditemukan pada sejumlah daerah di tanah air tidak ditemukan di Maluku. Hentihu berharap masyarakat tidak perlu khawatir dan resah terkait pemberitaan tersebut. Hentihu menyebutkan berdasarkan pantauan petugas di lapangan di sejumlah pasar tradisional dan modern, beras yang beredar di masyarakat masih dalam kategori aman untuk dikonsumsi.
di Maluku ini tidak ada yang namanya beras oplosan. Dan beras itu tidak ada yang dibilang oplosan. Gitu. Kenapa? SNI itu membuat ruang itu. Jadi SNI itu membuka ruang itu, yaitu beras kepala, beras premium, beras medium. Itu ada itu. Bahkan klasifikasi ada A, B, C, D. Klasifikasi ada 1, 2, 3. Jadi ada SNI 1, SNI 2, SNI 3, SNI 4 sampai dengan SNI 5. Berarti ini tidak ada oplosan. Tergantung dari permintaan masyarakat. Artinya beras yang mana lebih laku, maka dibuat produk itulah yang itu. Dan itu bukan oplosan. Ketersediaan stok beras di Maluku menurut Hentihu masih tercukupi hingga Desember 2017. Sementara untuk pasokan beras didatangkan dari 2 daerah sentra produksi, yakni dari Kabupaten Buru serta Makassar, Sulawesi Selatan. Abu Sahbawa, John Ralahalu melaporkan. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah ternyata tidak ada di Maluku. Kendati organisasinya tidak ada, namun terdapat kurang lebih 200 orang terdata sebagai pengikut HTI. Pemerintah pusat secara resmi telah membubarkan organisasi sosial Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Menyusul pembubaran HTI, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah membuat surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk menindak ASN maupun dosen yang terlibat dalam organisasi tersebut. Di Maluku, keberadaan organisasi HTI dinyatakan tidak ada. Hal itu disampaikan Kepala Kesbang Pol Maluku, Khalid Ujir. Menurut Ujir, HTI tidak ada dalam daftar organisasi kemasyarakatan yang ada di Kesbang Pol Maluku. Kendati tidak terdaftar, namun berdasarkan informasi dari Komando Militer Daerah Maluku, ternyata ada 200 anggota HTI di Maluku. Mereka berprofesi sebagai pedagang dan guru ngaji. Terkait anggota HTI yang berprofesi sebagai ASN maupun dosen, kata Ujir Khalid, sampai saat ini pihaknya belum mempunyai data yang valid. Di Kesbang sendiri, HTI tidak terdaftar. Jadi secara administrasi, ya, dia kalau bila tidak terdaftar berarti tidak ada. Tapi kenyataannya setelah kita konfirmasi dengan Kominda, ternyata anggota HTI di Maluku juga ada, kurang lebih sekitar 200 orang. Nah, ini ada yang profesinya sebagai pedagang, ada juga guru ngaji. Nah, untuk tenaga dosen ataupun ASN ini kita belum terpantau. Dan ini memang kita sudah selesai rapat di Kemendagri, maksudnya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, untuk orang mengantisipasi dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah atau Perpu nomor 2 tahun 2017 itu tentang perubahan Perpu nomor 17 tahun 2013 terkait dengan ormas. Jadi salah satunya itu pembubaran HTI. Kita harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, tapi syukur alhamdulillah di Maluku sini tidak ada dampak itu. Ditambahkan Kepala Kesbang Pol Maluku, semua ormas yang terdaftar saat ini di Maluku aktivitasnya selalu terpantau. Kegiatan ormas yang dilakukan juga tidak ada bertentangan dengan Pancasila. Frida Raiman, Cakta Maela melaporkan. Pemirsa, kontingen Raimuna asal Maluku siap diberangkatkan untuk mengikuti Raimuna tingkat nasional di Cibubur pekan depan. Anggota kontingen Maluku direkrut dari 9 kuartir cabang di Maluku. Sebanyak 156 peserta Raimuna Maluku yang akan mengikuti Raimuna Nasional 13 Agustus nanti, Rabu kemarin dilepas. Kontingen Raimuna yang mengikuti Raimuna Nasional direkrut dari 9 kuartir cabang pramuka daerah. Ke-156 peserta ini merupakan perwakilan kuartir cabang daerah yang berhasil mengikuti seleksi di tingkat kuartir cabang. Saat melepas kontingen Raimuna Maluku,
Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Yopi Pati mengungkapkan kegiatan Raimuna Nasional merupakan wahana untuk pembinaan gerakan pramuka se-Indonesia. Menurutnya kegiatan Raimuna Nasional lebih bertujuan memberi kesempatan kepada pramuka penegak dan pandega untuk menumbuhkan daya kreasi dalam mengelola organisasi. Dari kegiatan ini, seluruh anggota pramuka, khususnya usia pramuka penegak dan pandega, bisa melatih kepribadian dan kecakapan mereka. Kepada peserta asal Maluku, Pati meminta tiap peserta untuk memanfaatkan momen Raimuna Nasional dengan menunjukkan kreativitas dan inovasi agar bisa mengharumkan nama daerah. Dari momen ini, anggota Raimuna Maluku bisa mengambil peran dan tanggung jawab melalui kegiatan yang edukatif dan konstruktif. Ditambahkan dengan kesiapan yang ditunjukkan, maka kontribusi anak muda Maluku melalui gerakan pramuka bisa diperhitungkan di tataran nasional. Terkait kendala-kendala yang ditemui jelang penyelenggaraan Raimuna Nasional, Pati menegaskan kendala tersebut bisa dieliminir agar program Raimuna bisa diikuti dengan optimal. Kegiatan-kegiatan kepramukaan untuk penegak dan pendega ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi adik-adik sekalian sehingga mereka bisa nanti kembali membawa pulang dan mereka menjadi harapan pelopor-pelopor di gugus depan masing-masing. Ya, jadi kita harapkan mereka menjadi contoh bagi gugus depan mereka masing-masing dan nanti di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kesenian daerah dan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan dan lintas alam dilaksanakan di sekitar daerah Cibubur hampir dengan Jawa Barat. Kita memang masalah keberangkatan ini karena kita berangkat ini tambah dengan pembina semua ada sekitar 200 orang. Jadi daerah Maluku ini kita memang masalahnya pendanaan. Kita dana kita terbatas dari pemerintah daerah sehingga kita memang tahun ini kita memberangkatkan adik-adik ini dengan sangat terbatas. Mudah-mudahan kita dapat bantuan dari Pemda sehingga kita bisa memberangkatkan adik-adik ini dengan baik sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dan kembali dengan selamat. Kontingen Raimuna Maluku yang diikutkan diambil dari 9 kuartir cabang dengan rincian peserta terbanyak dari kuartir cabang Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Seleksi peserta sudah dilangsungkan sebulan sebelum direkrut di kuartir daerah Maluku. Kegiatan Raimuna Nasional dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan mulai tanggal 13 hingga 21 Agustus nanti. Event Raimuna Nasional tahun 2017 ini digelar di Bumi Perkemahan Nasional Cibubur dengan mengangkat tema Pramuka untuk Masa Depan Indonesia. Yaser Tuarita, Hamsa melaporkan. Pemirsa, 106 calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 angkatan pertama lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian Barat dan Maluku Barat Daya mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2017 selama 113 hari. Pelatihan itu bertujuan meningkatkan kualitas ASN dalam menjalankan tugas di tempat tugas mereka. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku melaksanakan pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan 3 angkatan pertama tahun 2017 di lingkup Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian Barat dan Maluku Barat Daya. Ketua Panitia Faisal Ahmad mengatakan pelatihan dasar CPNS diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional dalam menjalankan tugas. Dikatakan melalui pelatihan tersebut, para CPNS dapat menguasai bidang tugas yang nantinya dijalankan di instansi tempat mereka bertugas. Saat membuka pelatihan dasar CPNS, Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua mengatakan pemerintah daerah terus mengembangkan kompetensi ASN yang berkualitas, apalagi 106 CPNS merupakan anak muda yang siap berkiprah menjalankan tugas melayani masyarakat. Sahuburua menyatakan aparatur sipil negara memiliki peranan penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui pelatihan tersebut mampu meningkatkan kinerja dan pengetahuan utamanya tentang pembentukan karakter dan perilaku disiplin. Sahuburua meminta 106 CPNS terus berinovasi dan kerja keras dalam pengembangan tugas, apalagi melaksanakan tugas di daerah-daerah terpencil. Sahuburua berharap melalui pelatihan dasar CPNS angkatan pertama dapat melahirkan aparatur sipil negara yang profesional dan loyalitas kepada bangsa dan negara.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin mengatakan, pelatihan dasar merupakan pola baru dalam meningkatkan kompetensi ASN. Sabirin menyatakan 106 CPNS akan menjalani 113 hari atau 4 bulan, 30 hari di kelas dengan mendapatkan materi tentang sikap dan perilaku aparatur sipil negara. Selain itu juga mereka akan diberikan pengetahuan tentang nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika berbirokrasi, serta pemahaman untuk menghindari tentang penyalahgunaan keuangan negara. Panileta Hit melaporkan.